Mungkin setelah ini akan ada NFT wajahnya Jenny atau wajah aku Lisa gitu. Lisa Kutu kali ya. Hah? 250 juta? Gini doang? Wait. Nggak gini doang sih, tapi dia harus kecelakaan dulu. Tapi, oke, mari kita bahas. Oke guys, welcome back with me, Indrianisa di NFT Academy Indonesia. Sebelum-sebelumnya aku terus membagikan informasi dan juga sharing-sharing tentang per-NFT-an. Kali ini aku akan membawakan berita mingguan tentunya. Dan pastinya berita ini akan terus diupdate setiap minggunya. So you guys jangan sampai ketinggalan ya. So you guys harus terus subscribe YouTube kita di NFT Academy Indonesia untuk tahu updatean berita setiap minggunya tentang NFT, blockchain, dan lain sebagainya. Oke, berita yang pertama ada datang dari MU. Nih beritanya. Nah, kabarnya MU ini dapat sponsor dari blockchain, ternyata dari Tezos. MU mengumumkan kesepakatan kerjasama dengan perusahaan blockchain Tezos, teman-teman. Dilansir dari Mirror, kabarnya MU ini menerima sponsor dari Tezos sebesar 20 juta pound sterling atau sekisar 390 miliar rupiah. Besar banget bukan ya? Aku sih kalau jadi MU ya mau-mau juga aja lah ya. Dan katanya dana ini dipergunakan untuk peralatan dan juga latihan. Dengan adanya kesepakatan ini, maka digambarkan bahwa MU telah sepakat untuk melangkah lebih maju ke dunia cryptocurrency. So you guys, masih ragu-ragu untuk join di cryptocurrency? MU aja udah, kok kamu belum? Oke, untuk the next news adalah kabarnya Rans Entertain juga akan membangun Metaverse dan juga Rans Entertain sedang mencari tim untuk Metaverse-nya itu sendiri. Siapa sih yang nggak tahu Raffi Ahmad dan siapa sih yang nggak tahu sama Indri Slavina? Nagita Slavina ya teman-teman. Siapa sih yang nggak tahu mereka? Mereka adalah YouTubers dan bisa dibilang Sultan Content Creator katanya. Sultan Konten ya, apa-apa dibikin konten luar biasa banget. Dan kabar ya, saat ini Rans Entertain sedang mengembangkan dunia Metaverse atau sedang membangun Metaverse dan teman-teman bisa dilihat ini videonya dan foto-fotonya. Wow, luar biasa bukan? Dan kabarnya mereka juga lagi cari tim untuk Metaverse-nya itu sendiri. So, ngomong-ngomong tentang Metaverse, kita nggak bisa menolak adanya perubahan, kita nggak bisa juga untuk namanya menolak adanya perkembangan digital ya teman-teman. Karena ya perubahan itu bisa terjadi sepersekian detik, kayak misalnya WhatsApp. WhatsApp itu juga kan bisa dibilang perubahan, dimana sebelumnya kita pakai BBM. BBM juga bisa dibilang perubahan, dimana sebelumnya kita cuma bisa SMS doang, SMS teks alay ya. Pakai kalau A itu 4, S itu 5 ya, terus kalau misalnya bilang sayang itu SA 5 4 iya 4 NK sayang gitu kan. Tapi sekarang teman-teman kan bilang sayang itu pasti SYG doang, itu bisa dibilang perubahan loh teman-teman dan juga kemajuan bahwa kalian sudah tidak alay. Jadi ya namanya perubahan kita harus terus terima dan tentunya harus terus belajar mengikuti perkembangan tersebut. Dan ngomong-ngomong soal Metaverse, kemarin-kemarin aku sempat coba juga yang namanya Oculus. Dan di situ kita bisa masuk ke dunia-dunia melalui aplikasi gitu ya. Di situ juga aku bisa kenalan sama orang secara global dari Belanda, terus juga ada dari Jerman, dari Jepang dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa coba beli Oculus atau kalau mau coba-coba dulu bisa rental aja dulu Oculus untuk tahu gimana caranya atau gimana rasanya masuk ke dunia Metaverse itu. Dan di Metaverse ini kita bukan hanya bisa main game aja loh teman-teman, tapi kita bisa tentunya berinteraksi secara sosial, kita bisa dapat project dari luar negeri ya, dari kenalan kita di Metaverse dan lain sebagainya. Karena kemarin juga aku ngalamin, aku ketemu sama seseorang dan akhirnya aku ditawarin untuk menjadi brand ambassador bahkan ya. Jadi ya itu luar biasa banget sih teman-teman. Kayak the next level of business juga sebenarnya. Jadi ya luar biasa sih Metaverse ini, harus terus teman-teman ikutin tentunya. Berita selanjutnya datang dari Bamsud dan juga Sean. Kabarnya nih, video mereka itu terjual sebesar 220 juta rupiah teman-teman, atau sebesar 5 ETH. 5-nya di bawah, di atas dong. Sebesar 5
Terium. Luar biasa bukan? Dan teman-teman juga pasti tahu kan berita viral sebelumnya bahwa Bamsud dan juga Sen mengalami kecelakaan, tapi alhamdulillah keduanya baik-baik aja. Dan kemudian ternyata videonya tersebut dijual dan berhasil kejual ya sebesar 5 Ethereum. Siapa yang nggak mau? Teman-teman coba deh teman-teman bikin video say hi doang dan dijual, siapa tahu dapat 15 Ethereum. Kan siapa yang tahu ya? Kita nggak ada yang tahu rezeki datang kepada siapa dan dari mana gitu ya, bisa coba-coba aja gitu. Tapi ya menurut aku sih ya wajar-wajar aja sih bisa kejual sebesar itu, karena itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Dan untuk dapat 5 Ethereum harus kecelakaan dulu, ya Allah, amin-amin dan dalik gitu ya. Tapi nggak ada yang bisa menyangkal sih, ini luar biasa banget video kecelakaan bisa terjual sebesar 5 Ethereum. Teman-teman bisa coba, asal jangan jual video kecelakaan orang lain ya guys. Hati-hati. And the next berita adalah Meta memperkenalkan 3D avatar ke sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Messenger. Ini dia beritanya. Oke guys, jadi mulai sekarang kita udah bisa bikin 3D avatar dan bisa kita tampilkan menjadi avatar profil kita seperti Instagram yang satu ini, Bayu Satrio. Dia udah pakai tuh 3D avatarnya. Nah, oke. Nah, kabarnya 3D avatar ini fungsinya untuk menampilkan wajah asli kita berupa kartun yang mirip dengan wajah dari pengguna aslinya, teman-teman. Dan juga kabarnya visi jangka panjang dari Metaverse itu sendiri adalah membangun interaksi sosial, so kita bisa berkenalan dengan orang, bertemu dengan orang dengan perasaan yang real, se-real mungkin. Padahal itu dunia digital, tapi kita bisa merasakan bahwa itu benar-benar terjadi gitu. The last but not least, YG Entertain jalan kemitraan dengan Binance. Ini beritanya di sini aja deh. K-popers, mari merapat. Buat kamu yang K-popers masih mau ragu untuk join cryptocurrency, masih mau ragu untuk beli koin, masih mau ragu untuk investasi koin. Nah, idola kamu aja udah join sama Binance. Kok kamu belum? Nah, ini salah satu yang bisa kita perbincangkan ya, bahwa YG Entertain itu sudah mulai membuka kemitraan dengan Binance, dan itu juga bisa dilihat itu positive vibes banget. Positif energi banget, bahwa YG Entertain juga artinya sudah mengambil satu langkah lebih maju untuk sadar dan juga aware terhadap cryptocurrency tentunya. Binance dan YG juga akan bekerja sama, salah satunya untuk proyek blockchain, dan juga tentunya the next project adalah proyek NFT. Mungkin setelah ini akan ada NFT wajahnya Jennie atau wajah aku Lisa gitu. Lisa Kutu kali ya. Atau NFT-nya Big Bang gitu ya. Ya, kalian yang K-popers harus punya dong. Masa punya photocardnya doang, NFT yang nggak punya NFT-nya lah, biar bisa dijual beli ya. Atau seenggaknya bisa investasi dari NFT-nya Blackpink. Dan berita terakhir untuk minggu ini adalah museum NFT pertama telah dibuka. Ya kan? Museum ini beralamat di Seattle, Amerika Serikat gitu ya. Dan museum ini adalah museum NFT yang pertama yang dibuka. Tentunya dari adanya pembukaan museum ini membuktikan bahwa popularitas NFT sebagai karya seni digital berbasis blockchain diakui secara nyata adanya. So you guys jangan nyemplung sebelum terlambat ya, terus belajar dari sekarang dan juga do your own research sebelum teman-teman melakukan investasi di NFT ataupun di blockchain. Jangan terlalu tergesa-gesa, tapi teman-teman harus riset, karena kami bukan penasihat finansial teman-teman, dan juga kami tidak tahu tujuan finansial teman-teman seperti apa, dan juga tentunya kami juga tidak tahu kemampuan finansial teman-teman seperti apa. So you guys sebelum nyemplung harus riset. So itu dia yang bisa aku berikan pada hari ini. Semoga tayangan ini memberikan manfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan juga follow kita di Instagram @nftacademy.id. Aku Indrianisa, pamit undur diri. Bye-bye.